Horor dokumenter terbaru produksi MD Pictures yang diadaptasi dari channel YouTube yang eksis dengan nama Jurnal Risa. Film ini menceritakan tentang sekelompok tim konten kreator horor bernama Jurnal Risa yang melakukan penelusuran untuk membantu seorang narasumbernya bernama Prinsa Mendegi sebagai salah satu peserta yang mengalami kerasukan dan ketempelan sosok hantu bernama sosok hantu yang konon katanya nggak boleh disebut namanya. Secara premis, sebenarnya cerita film ini sangat punya potensi, karena film ini mengemas konsep dokumenter yang kita tahu genre ini tuh masih jarang diproduksi oleh PH Film kita di Indonesia, dan genre horor yang kita juga tahu sampai sekarang masih menjadi market kuat penonton film kita. Awal mula saya punya ekspektasi bahwa film ini akan menjadi angin segar untuk perfilman kita, khususnya di genre horor itu sendiri, yang belakangan ini dirilis dengan formula yang mirip-mirip, begitu-begitu saja, dan gue pribadi jujur udah masuk ke salah satu orang yang udah berada di titik jenuh untuk ngikutin tiap minggu film yang rilis gitu. Apalagi film ini menggunakan cast asli dari tim Jurnal Risanya itu sendiri. Tapi sayangnya setelah nonton filmnya ini menurut gue film ini tidak mampu mengeksekusi premis potensial tersebut. Alih-alih film ini berusaha menjual konsep dokumenter seperti halnya yang kita jumpai di poster filmnya itu sendiri. Selama film, kesan dari dokumenter itu sama sekali minim gue rasain. Mulai dari penampakan hantunya yang jedar-jeder, jauh dari kesan realistis dan kesannya setan di sini tuh narsis gitu. Resolusi gambar film yang ya buat gue terlalu sinematik untuk kesan dokumenter. Jadi secara visual ini tuh nggak believable kalau ini adalah dokumenter. Dan juga film ini juga masih memanfaatkan background horor yang terkesan berlebihan agar membangun kesan seram itu sendiri, yang nyatanya gue sebagai penonton malah bingung. Sebetulnya ini film dokumenter apa film apaan sih? Dan babak akhir yang mana film ini berusaha sekali membuat klimaks film yang menegangkan, tapi justru malah gue dibuat ngakak dengan berbagai macam keputusan-keputusan bego yang diambil dari karakter filmnya itu sendiri. Ngomongin soal karakter Prinsa sebagai lead utama di sini, entah kenapa sepanjang film gue sama sekali nggak bisa ngebangun simpati dengan karakter dia ini. Salah satunya mungkin yang gue rasain dari decision making yang di awal film ditunjukin untuk nantinya filmnya ini berkembang plotnya. Itu buat gue terasa sangat nggak penting, narsis, dan juga annoying ya di satu sisi. Di sini gue nggak akan mempermasalahkan performa acting dari tiap karakter-karakternya yang lain ya. Khususnya karena film ini genrenya horor dokumenter dan pemeran filmnya ini dibuat menggunakan karakter asli juga gitu. Tapi justru yang mengganggu buat gue adalah tagline dari judulnya ya. Kita udah tahu kalau film ini judulnya adalah Jurnal Risa by Risa Saraswati. Tapi ternyata selama di film porsi dia mainin karakternya cuma ya bisa dibilang 20-30%. Dan itu pun juga karakternya nggak ngasih efek apa-apa ke plot filmnya itu sendiri. Visual dari film ini cakep ya pada dasarnya. Walaupun tidak pada rumah yang tepat. Maksud gue di sini, karena di film ini menggemborkan genre utamanya sebagai dokumenter, maka penilaian gue di sini juga objektif akan melihat keseluruhan film ini sebagai dokumenter gitu. Nyatanya berbagai film dokumenter horor yang sudah hadir sejauh ini seperti Keramat kalau di Indonesia ataupun kalau di luar seperti Blair Witch Project, mereka tetap berhasil mendeliver film mereka dengan baik tanpa perlu menyajikan visual yang terlewat megah gitu. Karena selama nonton, buat gue kekuatan serem enggaknya film itu diperlihatkan dari atmosfer naturalnya film itu sendiri gitu. Dan sayangnya film ini melakukan hal yang sebaliknya. Tapi di sini gue perlu mengapresiasi set desain film ini yang menunjukkan tata artistik yang megah dan niat itu. Salah satunya coba diperlihatkan dari pemakaian set pedesaan, pemukiman-pemukiman warganya, hingga perawakan dari warga-warganya itu sendiri yang ditunjukkan di babak akhir film. Gue kaget ternyata pas cek di website film ini durasinya cuma 90 menit ya. Udah sama credit scene dan promosi trailer di awal film. Tapi selama nonton gue ngerasa kayak lama banget nih film. Tapi kalau menurut kalian filmnya sendiri gimana? Let me know in the comment. Segitu dulu review gue kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Serta kalau kalian gak mau ketinggalan update review di sini, nyalain juga notifikasi kalian. Thanks for watching. See you in the next review.